Salam berjumpa kembali di channel Test Picture. Saya Teguh Santoso.
Oh, and action. Permisi. Apa benar ini rumahnya Pak Talib? Siapa ya? Oh, ibunya Mantili. Toto. Masuk. Ini ada ibunya Mantili ke sini. Bapaknya tuh tangannya ini di sana. Bu Titi ya? Sini Bu Titi silahkan masuk. Masuk Bu Titi. Iya Pak, ini mau. Wah, ayolah Bu di sini. Duduk sini dulu. Ya, ini saya cuma mau mengantarkan Mantili. Ya, supaya bisa tinggal di sini sama cucu saya. Nah, katanya mau ngajuin cerai. Sini saya tanda tangan di sini. Oh, nggak jadi Pak, nggak jadi. Loh, kenapa? Nggak apa-apa. Aku ketoknya HP-nya lah, Mas. Ketok ke. HP-nya berarti apa tuh dah? HP-nya buruk. Ketok nganu nera nama nih. Ketok oh, pemani. Anak Bro. yang anaknya Bapak itu. Halo. Sekarang Pak Taufik ini menceritakan prosesnya ketika ikut proses sertifikasi itu Pak. Gimana ceritanya? Sertifikasi ini yang diharapkan oleh pemerintah mempunyai personal yang punya skill untuk unjuk kerja tiap masing-masing sub kerja film. Jadi bagi kita orang-orang yang berkecimpung di dalam pembuatan film diberi bekal berupa standar nasional, karena standar nasional itu nanti barangkali punya fungsi yang maksimal dan optimal untuk bekerja secara global. Barangkali suatu saat tempat kita di daerah berpotensi untuk dibuat film secara internasional. Nah, di daerah sendiri sudah punya orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk go internasional. Oke. Begitu. Nah, terus prosesnya pengujian gimana? Prosesnya assessment? Sebetulnya kalau saya ikut kompetensi dokumentris yang saya dapatkan, sebenarnya panitia dan pemerintah memudahkan kita ya. Jadi kebetulan untuk unjuk kerja dokumentris ini kan tahun ini adalah tahun yang pertama dalam sertifikasi. Kita diberikan materi dan diberikan fasilitas berupa akomodasi, dan saya rasa sangat memadai, dan tentunya ada pelatihan selama 2 hari. Nah, pelatihan itu juga sudah kami rasakan komplit ya. Di situ ada pengajuan APL 1 dan APL 2 tuh justru dilatih secara administrasi juga. Kita cara bagaimana mengisinya kita diberikan pelatihan. Ini dari A sampai Z itu sangat jelas sekali, sehingga bagi kita memudahkan yang sudah punya pengalaman. Artinya pengalaman itu sekecil apapun pengalaman itu sudah merupakan modal bagi kita untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk sertifikasi ini. Saya rasa demikian. Oke. Ya, saya ikut talent koordinator, dan ya sebenarnya itu awal-awal tegang, dan setengah-tengah itu ya udah sebenarnya mental udah ada, cuman memang kendala saya itu dari itu gaptek itu loh. Jadi yang belum kompeten apanya? Ya, masalah itu perangkat lunaknya itu. Penggunaan perangkat lunak. Nah, awalnya apa saja yang diterima
dari pembekalan pelatihan itu? Ya saya semakin mengerti pengetahuan dalam koordinator itu apa aja, dan kerjain apa, tugasnya apa, dan apa hak-hak kita itu sebagai talent koordinator itu apa, jadi tahu. Gitu ya. Terus rencananya ke depannya gimana strateginya untuk menghadapi sertifikasi berikutnya? Ya semakin belajar, semakin nambah wawasan, dan semakin memperbaiki skill kita, Terutama ya semuanya, bukan karena cuman belajar laptop. ya termasuk itu. Jenengan mau belajar laptop sama siapa rencananya nih? Ya si John bisa, Jadi- atau anak saya. Oke, jadi kedepannya mau tetap mempelajari perangkat lunak ya. Ya itu memang zaman sekarang memang sebenarnya harus sih mengetahui. Sama waktu proses ini, proses selama pelatihan sertifikasi ini. Kalau menurutku sih sertifikasi atau enggaknya, kalau menurutku ini Pak ya, aku nggak bakal berhenti belajar juga sih. Tapi lewat sertifikasi ya saya belajar, kita ketemu orang-orang baru juga, banyak masukan ilmu baru, banyak relasi juga. Jadi di situ tuh aku lebih ke aku nyari pengalaman dari orang-orang aja. Masalah nanti dapat sertifikat atau enggak ya itu bonus menurut saya. Yang penting saya udah semaksimal mungkin menjalani apa yang harus saya jalani. Nah, selama ini kesan-kesannya gimana? Selama mengikuti sertifikasi enjoy sih Pak, asik. Jadi kita belajar lagi dengan yang para ahli-ahli yang dari bahkan luar Jawa, dalam Jawa tuh banyak juga, dan tuh pengalamannya lebih jauh dari saya. Ya, saya enjoy aja sih, walaupun kita belajar lagi, kita ngulik lagi, kita memperdalam ilmu lagi. Kalau bisa sih ya nanti setelah ini saya memperbaiki sistem yang sebelumnya itu, karena saya udah tahu dari sertifikasi dan kita ngobrol dari teman-teman, oh ada bagusnya ini kalau diterapkan di saya gitu. Nah itu kemudian perlu diterapkan ke siapa lagi nih dari pengalaman ini? Perlu diterapkan di teman-teman PH. Iya, teman-teman PH saya benahi dikit-dikit lah. Dan kalau saya nanti barangkali ada project independen ya, kalau ini namanya anak muda kan, impian masih banyak banget. Iya. Walaupun nggak ada uang, kadang punya impian ya. Ya semaksimal mungkin nanti bisa masuklah sistem yang benar itu gimana gitu. Oh, Iya Pak. oke. Tentang proses sertifikasi kemarin Pak Roy. Proses sertifikasi kemarin 2 hari di Hotel Sunan Solo cukup menegangkan, karena waktunya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore istirahat sebentar, jam 8 sudah masuk kelas lagi. Proses 2 hari itu cukup bikin tegang lah sebenarnya sih, gimana ya, cuman ya tegang aja, soalnya ya itu kepikiran. Ya, ayo banyak pikiran ya. Iya. Nah, terus tentang pengujiannya, proses Pengujiannya 2 hari di ISI ya, Institut Seni Indonesia di Iya. Solo. Itu ya bikin tegang lagi. Kalau masalah ujiannya sih nggak bikin saya panik atau gimana, cuman waktunya itu. Kita mau ditinggal istirahat, takutnya dipanggil, ditungguin di situ tapi nggak dipanggil lama, dari pagi sampai jam 10 malam juga prosesnya 2 hari. Nah, waktu itu prosesnya jam berapa tuh pengujiannya? Dapat jatah jam berapa? Dapat jatah pengujian malam, jam 8 malam. Gimana prosesnya itu, bisa diceritain? Prosesnya, untuk masalah prosesnya sih ya itu lumayan ringan, lumayan berat. Intinya saya dapat pengalaman banyak dari program ini. Harus kendalanya apa saat ilmu ujian? Nggak ada kendala sih. Ada kendala ya.
Enggak, cuma yang merasa belum kompeten apanya menurut asesor? Kalau saya kompeten. Kompeten. Iya. Kompeten dan belumnya belum ditentukan Pak. Nanti katanya Oh, belum ada pengumuman. hasilnya akan diumumkan lewat LSP ya, LSP. lembaga sertifikasi Profesi. profesi ya. Nanti secara online katanya. Oh gitu. Untuk sementara kita baru dapat piagam pelatihan dan piagam tes sertifikasi. Oke. Saya terima kasih buat Bapak Heri Febrianto selaku produser dari PHK Miro 2 yang telah memberi kesempatan saya, Roy Yandin dan Wira Hermawan untuk mengikuti pelatihan di Solo. Terima kasih Pak atas waktu dan fasilitasnya. Terima kasih juga Terima kasih kepada Bapak Teguh yang telah memberikan informasi Yang telah selaku memberikan Ketua KFT Kalongan. Korda. Kali ini saya berada di Ispak Hotel Senturan Yogyakarta, tanggal berapa ya kemarin awalnya 13 ya. Ya, hari Selasa tanggal 13 sampai 16 Oktober sedang mengikuti Indonesian Film Course and Incubation Program. Di dalam program itu berisi tentang bagaimana mengembangkan desa wisata seperti dalam film-film yang memberikan nilai plus terhadap wisata setelah film itu menjadi booming atau viral di masyarakat, seperti film Laskar Pelangi, di mana pariwisata Belitung meningkat berkali-kali lipat persen gitu ya, dari yang tidak diduga-duga. Bahkan ada penerbangan ke Jakarta Bangka Belitung itu sampai 20 kali dalam sehari, sebegitu meningkatkan wisatanya. Terus kemudian juga film Ada Apa Dengan Cinta 2 yang mengeksplor wisata di Jogja juga, itu juga memberikan peningkatan yang tinggi di wisata. Nah, saat ini pandemi ini membuat semua wisata di Indonesia itu anjlok, bahkan semua wisata di dunia itu anjlok. Tapi dari Kemenparekraf sedang menggiatkan bagaimana menyiapkan supaya di tahun ke depan setelah pandemi ini ada beberapa film dokumenter atau video klip atau apa yang mengeksplor wisata supaya pariwisata di Indonesia nantinya meningkat pesat juga. Demikian pembukaannya. Nanti dilanjut. Ada berapa peninggalan sejarah yang ada di Jogja? Paling gampang deh, bukan Jogja, Candi Borobudur kayaknya deh. Candi Borobudur sudah ada belum yang bikin aset untuk itu? Belum ada ya? Di sini nih letaknya nih, capture. Kenapa nggak ada yang bikin? Itu layanan loh. Bikin aset tentang Candi Borobudur. Jadi kalau orang mau pakai, nggak perlu datang syuting, sekarang kan virtual. Diidentifikasi aset-aset yang ada di Jogja dan sekitarnya, dibuat aset itu dibuat, kan sekarang teknologinya, dan ini akan nantinya udah begitu. Sekarang udah terjadi. Contoh, Anda kalau mau bikin film, cari mobil BMW tahun mulai dari pertama sampai sekarang itu sudah ada aset itu dan itu gratis. Kenapa? Kalau gratis kan persoalannya ada masalah bisnis ya. Dia memang lagi sedang mempromosikan. Tapi ada beberapa itu dari tahun 0, mulai dari BMW dibuat sampai sekarang itu semuanya ada. Tinggal mau ambil, mau nanti dibuat virtual, terus mau ditabrakin, mau diapain, itu bisa. Karena semuanya sekarang virtual kan? Bisa dilakukan. Gitu. Nah, disinilah nanti teman-teman yang memiliki kompetensi ini capture. Tinggal ambil aja, tinggal dijual. Orang semuanya bisa beli secara online. Nah, itu bagian dari pelayanan, produksi kan? Gitu.
Oke, lanjut. Nah, ini kreativitas. Nah, ini kan akhirnya kita dibutuhkan untuk lebih kreatif. Kalau tidak, tenggelam kita, hilang kita. Dan tadi kalau lihat petanya kan ada beberapa profesi yang akan hilang nantinya. Terjadi disruption. Oke, lanjut. Ini gambaran. Ini profesi dalam industri perfilman kita, mana yang hilang, mana yang bertahan. Yang bertahan adalah kreativitas. Itu yang bertahan. Kreativitas yang akan bertahan. Oke. Terus mas, terus saja. Ini nanti dibagi aja lah. Ini kesimpulannya aja. Ini kesimpulannya bahwa beberapa profesi itu akan hilang di dalam revolusi industri 4.0 ini. Nah, yang bertahan adalah yang sifatnya kreatif, yang sifatnya teknis itu akan hilang. Nah, ini nanti juga teman-teman harus mencoba untuk bisa membaca ini. Mana nih yang lebih memungkinkan untuk Nah, ini lihat di kompetensi. Itu udah nggak bisa main gitu. Oke, kayaknya selesai ini cepat tadi. Kita lebih banyak diskusi. Oke, lanjut, kayaknya habis ya. Lanjut mas. Oke, terima kasih habis. Silakan kalau ada yang mau nanya, kita diskusi, kita share pengalaman. Ada persoalan yang pernah dihadapi atau tidak. Terus bagaimana Wong tua.